Bab 5. Siapa dia sebenarnya? Wilona spontan bangkit dari tempat duduknya setelah mendengar jawaban Devano. Dari semua rencana yang dapat dilakukan, ia tidak menyangka Devano malah memilih rencana seperti ini. Sudah pasti Wilona tidak akan menyetujuinya. Apa? Kamu ingin membuat perusahaan ayahku bangkrut? Kenapa kamu malah melakukan itu? Perusahaan itu ayahku bangun dari nol, kamu tidak boleh membuat perusahaan ayahku bangkrut. Aku yakin pasti ada. Tunggu dulu, Wilona. Aku belum selesai bicara, potong Devano cepat. Lelaki itu menegakkan tubuhnya dan melangkah mendekati Wilona. Jangan panik dulu. Maksudku begini, aku akan melakukan sesuatu yang membuat perusahaan itu kolaps. Kamu pasti mengerti kalau kebanyakan orang tidak akan mau menanam modal di perusahaan yang sudah kolaps, bahkan, saham yang sudah ada juga akan mereka tarik lagi. Devano menjelaskan rencananya pelan-pelan. Ketika sudah tidak ada lagi yang bersedia membantu mereka, aku akan datang. Aku akan menanamkan saham di sana. Namun tanpa mereka sadari aku akan mengambil semuanya pelan-pelan. Ketika mereka sadar nantinya mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, sambung lelaki itu lagi. Wilona hanya diam sembari mencerna rencana yang ingin Devano lakukan. Jujur saja, ia tidak yakin rencana seperti ini akan berhasil. Apalagi resikonya juga sangat tinggi dan perusahaan peninggalan ayahnya sendiri yang menjadi taruhannya. Devano kembali memangkas jaraknya dengan Wilona. Tangannya terulur menangkup wajah wanita itu. Aku berjanji akan mengembalikan semuanya padamu lagi. Kamu percaya padaku, kan? Lagi-lagi Wilona tidak menjawab. La masih merasa sangsi dengan rencana ini. Wanita itu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika rencana mereka gagal. Di saat yang sama Devano sudah terlanjur membuat perusahaan ayahnya hancur. Ayo ikut denganku. Aku akan menjelaskan lebih detail lagi tentang rencana ini. Aku harap penjelasanku bisa mengurangi kekhawatiranmu nanti. Devano langsung menggenggam tangan Wilona keluar dari kamar itu. Wilona mengikuti Devano ke ruang kerja lelaki itu yang terletak di lantai yang sama dengan kamar mereka. Ruangan luas dengan perlengkapan kantoran yang cukup lengkap langsung terpampang di hadapan wanita itu. Devano menggeser salah satu kursi di dekat meja kerjanya memutari meja itu. Lalu, meminta Wilona untuk duduk di sana. Lelaki itu langsung menjelaskan seluruh rencananya lebih detail lagi sembari menunjukkan beberapa file dari komputernya. Bagaimana? Apa kamu masih ragu sekarang? Tanya Devano setelah penjelasannya selesai. Kalau kamu masih ragu juga, silakan pikirkan lagi. Aku akan mematangkan rencana ini selagi menunggu persetujuanmu. Wilona yang duduk di samping Devano menghela napas pelan. Baiklah, aku akan mempertimbangkan semuanya. Aku hanya khawatir rencana ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan dan perusahaan ayahku malah berantakan. Ketika Devano ingin menanggapi kata-kata Wilona, ponsel lelaki itu tiba-tiba berdering. Wilona yang merasa tidak memiliki kepentingan apapun lagi segera pamit undur diri. Wanita itu menatap kembali pintu ruang kerja Devano yang sudah tertutup rapat. Entah kenapa, ia malah semakin merasa ragu. Wilona mulai menyesali keputusannya yang ia ambil terlalu cepat. Wanita itu mengangkat tangannya dan menatap cincin berlian yang Devano sematkan di jemarinya tadi. Apa keputusannya untuk bekerja sama dengan lelaki itu sudah paling tepat. Sepersekian detik kemudian Wilona langsung menggeleng, ia tidak boleh seperti ini. Apapun konsekuensi dari keputusan yang dirinya ambil ini harus ia terima. Tujuannya bukan hanya untuk membalaskan sakit hatinya atas pengkhianatan itu,
melainkan demi menyelamatkan perusahaan ayahnya juga. Aku harus yakin kalau semuanya akan berhasil, gumam Wilona sembari mengulas senyum tipis. Setelah mengganti pakaiannya dengan pakaian rumahan, Wilona langsung berkutat dengan ponselnya. Wanita itu menanyakan bagaimana keadaan di perusahaan setelah dirinya pergi pada sekretarisnya. Ia semakin sedih dan marah setelah mengetahui apa yang kakak tiri dan mantan tunangannya lakukan di sana. Sekretarisnya mengatakan jika setelah dirinya dipecat secara mendadak, Dion langsung mengganti semua peraturan. Beberapa karyawan melakukan protes karena keberatan, namun akhirnya mereka malah dipecat. Wilona bersumpah akan mengambil perusahaan peninggalan sang ayah lagi secepatnya. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semuanya. Wilona kembali keluar dari kamarnya ketika matahari nyaris tenggelam. Lah berencana memasak untuk makan malamnya daripada hanya berdiam diri di kamar. Wanita itu juga ingin mengajak Devano makan malam bersama sebagai bentuk terima kasihnya. Beberapa pelayan yang ada di dapur langsung menawarkan diri untuk membantu Wilona. Namun wanita itu menolak dan mengatakan bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kurang lebih 1 jam Wilona berkutat di sana dan sekarang ada di kamarnya. Gumam Wilona yang sudah mengetuk pintu kamar Devano berulang kali, namun tidak ada jawaban. Lebih baik aku mencari Devano di ruang kerjanya saja. Siapa tahu dia ada di sana. Wilona segera menggerakkan tungkai jenjangnya menjauh dari kamar Devano. Senyumnya mengembang saat melihat pintu ruang kerja Devano yang sedikit terbuka. Sepertinya lelaki itu memang berada di sana. Namun, ternyata ruangan itu kosong. Devano tidak berada di sana. Kebetulan ada seorang pelayan yang melintas di dekatnya dan Wilona langsung menghampiri orang itu. "Apa kamu tahu di mana Devano berada?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Gadis muda yang semula tersenyum ramah itu tampak tersentak setelah mendengar pertanyaan Wilona. Perubahan ekspresi yang sangat signifikan terlihat jelas dari wajahnya dan membuat Wilona keheranan. Kamu tidak tahu ya?" "Ya sudah kalau begitu, terima. Sebenarnya Tuan Devano sedang berada di halaman belakang." Tapi apa?" tanya Wilona yang semakin dibuat bingung. Ia tidak mengerti mengapa gadis muda di hadapannya ini terlihat sangat aneh. Padahal pertanyaannya pun tidak sulit dijawab. Sang pelayan menggeleng cepat. "Tidak ada apa-apa nyonya. Anda bisa menggunakan pintu itu ke halaman belakang. Saya permisi dulu." Setelah menunjukkan di mana pintu yang mengarah ke halaman belakang, gadis itu langsung buru-buru melangkah pergi dari sana. Wilona mengerutkan keningnya menatap kepergian pelayan aneh itu. "Mungkin dia sedang buru-buru," gumamnya seraya melanjutkan langkah. Wanita itu menuruni undakan tangga menuju lantai 1 dan berbelok ke arah pintu yang ditunjuk oleh pelayan tadi. Langkah Wilona terhenti ketika manik matanya tak sengaja menangkap keberadaan banyak lelaki bertubuh kekar di halaman belakang. Wanita itu mundur beberapa langkah dan mengintip ke arah luar dari balik jendela. Wilona terbelalak dan membekap mulutnya. Ia melihat seorang lelaki dengan wajah penuh luka berlutut di depan Devano. Lah tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas karena penerangan yang cukup temaram. Namun terlihat jelas kalau lelaki itu terluka sangat parah. Siapa dia sebenarnya? Monolog Wilona dengan ekspresi syok. Wanita itu spontan melangkah mundur namun, ketika ia hendak pergi, tubuhnya malah oleng dan tak sengaja menyenggol salah satu guci di atas meja.